Siap. Berdoa. Halo anak-anak. Hai. Hai. Oke. Sebelumnya coba kalian perhatikan di kolong meja, di kolong kursi, ataupun di sekitar kalian yang ada sampah. Ambil, dibuang di kotak sampah. Yuk, biarin ruangannya bersih, jadi kita belajarnya bisa nyaman. Ini nih, Pak Ujan tuh ada sampah, tolong diambil nggak? Dibuang dulu. Ada sampah ya, boleh. Sekarang kalau sudah buang sampah, silakan kalian refleksi diri kalian. Baju kalian, pakaian kalian udah rapi belum? Yang belum rapi coba dirapiin dulu. Yang bajunya belum rapi dirapikan ya. Sudah? Sekarang keluarkan alat tulis dulu. Alat tulis kalian dikeluarkan, disiapkan buku, pensil. Ya. Udah siap semuanya? Udah ada semua alat tulisnya? Oke, kalau gitu Ibu mau tanya dulu nih kabar kalian. Halo semuanya. Hai. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus semangat. Yes. Oke, jargonnya semangat tapi diri kaliannya nggak semangat. Coba kita ulang lagi ya, sekali lagi yang semangat ya semuanya ya. Oke, yang sebelah sini nih nggak ada suara, nggak ada gerakan semangat dong. Ayo, semangat kasih pagi ya. Yuk. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus semangat. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu akan absensi ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Coba Ibu absen. Alifah. Ya. Asyifi. Ya, biar kita. Oke, jangan ya, semoga ya hari ini yang kita bukan. Jangan lupa kalau kita bisa ini. Nah, sekarang Ibu belum mulai. Oke. Kalian nggak sih nggak tepuk pagi, tepuk siang, malam. Ya sudah. Oke, tepuk pagi, siang, malam. Gimana ya? Karena ini dulu ya. Kalau siang, pagi, itu apa lagi? Nah, ada satu lagi yang baru. Pak, apa Ibu pernah pakainya? Nanti ingat kalau misalnya Ibu bilang bahasa Indonesia, tadi jawabannya ini bahasa aku, jadi dirimu bahasa aku jaya. Oke, masih ingat kalian semua? Ya, udah coba ya. Kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, Ini bahasaku, diriku, bahasa jaya. oke, yang sebelah sini belum ada pergerakan yang lemes banget ya. Ini Aidal sama Nadil nih. Yuk, kita ulang lagi ya. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, diriku, bahasa jaya. Oke, tepuk tangan. Ya, kalian semuanya masih semangat kan ya? Pokoknya harus semangat dalam pembelajaran ya, supaya pembelajaran kita hari ini bisa maksimal. Terakhir, supaya kalian fokus, tepuk konsentrasi. Yes. Oke, berarti kalau udah tepuk konsentrasi, artinya apa? Harus fokus pada pembelajaran. Sekarang Ibu punya sebuah tayangan, kalian. Coba kalian simak baik-baik ya tayangan ini. Hold my breath, hush my head, count my steps. I need this more than ever. Might feel strange, but not afraid. Tadi kita udah menyaksikan sama-sama ya video tadi. Ada yang bisa memaknai apa maksud video dari yang tadi kita simak bareng-bareng? Ada yang tahu pesannya kira-kira video ini menyampaikan apa, pesan apa sih? Tadi apa yang kita tonton? Ada seorang anak kecil perempuan. Kondisinya gimana anak tersebut? Dia mempunyai kekurangan secara fisik. Apa kekurangannya tadi? Kakinya yang sebelah itu dia patah ya. Nah, terus kemudian dia putus asa nggak? Ya, awalnya dia sedih ya kan.
Balet. Kemudian dia ngapain untuk jadi penari balet? Dia berusaha atau terpuruk? Dia berusaha untuk mengejar impiannya menjadi penari balet. Nah, berarti pesannya kira-kira apa yang disampaikan dari video tersebut? Jangan berputus asa walaupun kita memiliki kekurangan, tetap semangat mengejar impian. Nah, begitu pula dengan kalian juga gak boleh berputus asa. Semua orang punya kekurangannya masing-masing. Kalau anak tadi kekurangannya adalah disabilitas, kekurangan fisik. Nah, kalian kekurangan nggak kira-kira? Nggak, alhamdulillah kalian diciptakan normal, lengkap nggak seluruh organ tubuh kalian? Lengkap, berfungsi semua nggak? Berfungsi, berarti kalian bisa lebih dari anak perempuan tadi. Anak perempuan tadi yang kekurangan aja bisa mengejar impiannya, apalagi kalian yang normal harus semangat mengejar impian. Oke? Ya, misalnya ada yang bercita-cita jadi dokter. Siapa di sini yang cita-citanya jadi dokter? Ya, Keisha. Berarti kalau jadi dokter harus apa? Harus rajin belajar, karena jadi dokter itu harus pintar. Jadi harus semangat dalam belajar. Ada yang mau jadi polisi? Ya nggak? Iya, yang mau jadi polisi harus pintar juga Kak? Iya, harus pintar dan juga fisiknya harus kuat ya. Kalau polisi berarti Jihan harus jadi polwan ya, kalau wanita ya. Polisi wanita kan jadi polwan. Nah, berarti Jihan harus belajar, harus rajin belajar. Kemudian juga harus sering berolahraga supaya fisiknya kuat, supaya bisa mengejar impian. Oke? Jelas ya? Jadi motivasinya hari ini adalah apa? Jangan berputus asa atas kekurangan yang kita miliki. Tetaplah semangat dalam mengejar impian. Sekarang ya, sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang materi apa, Nak? Kita belajar memahami isi dari surat pribadi dan surat resmi. Oke, kita sudah memahami informasi dan isi dari surat pribadi serta surat resmi. Nah, kemudian coba Ibu mau tanya dulu pengertian surat resmi apa, ada yang bisa? Ya, oke, silakan. Surat resmi yaitu surat yang ditulis oleh instansi lembaga kepada instansi lain atau individu yang resmi. Contohnya undangan rapat, surat pemberitahuan DSD. Oke, tepuk tangan buat Rakila. Tepuk tangan ya. Jadi surat resmi adalah suatu bentuk komunikasi secara tertulis yang mengirim siapa kalau surat resmi? Yang mengirim adalah instansi atau lembaga. Penerimanya siapa? Penerimanya juga instansi lain atau lembaga, atau bisa juga individu. Fungsinya untuk apa? Menyampaikan informasi. Informasinya bisa berupa misalnya undangan ya, misalnya undangan rapat wali murid. Kemudian apa lagi? Misalkan OSIS mau minta izin mengadakan acara, itu juga merupakan surat resmi. Nah, jadi yang disebut instansi itu apa sih, Nak? Contoh dari instansi apa? Ini kita di mana? Di sekolah. Coba dari instansi itu adalah sekolah. Kalau misalkan sekolah mengirimkan surat undangan rapat wali murid kepada orang tua kalian, berarti itu suratnya dari sekolah, dari instansi. Untuk siapa? Untuk orang tua. Orang tua itu apa? Individu atau instansi? Individu atau perorangan. Jadi dari instansi untuk perorangan, atau bisa juga dari sekolah ini ke dinas pendidikan. Suratnya bisa nggak? Berarti sekolah itu adalah instansi. Dinas pendidikan instansi. Dari instansi ke instansi itu juga merupakan ciri dari surat resmi. Oke, masih
untuk menyampaikan informasi ya. Tadi informasinya bergantung jenis suratnya. Kalau surat resmi ya untuk kepentingan resmi. Kalau surat pribadi berarti untuk kepentingan pribadi informasinya. Oke. Nah sekarang Ibu punya ini ilustrasi. Nah perhatikan baik-baik, coba ada gambar apa di sini? Yang sebelah kanan. Rumah. Kemudian di sini ada gambar apa? Ada apa nih? Oke ya. Oke, jadi di sana ada rumah, di sini ada gambar angka, pintu, dinding, jendela dan lantai. Oke. Nah, sekarang ilustrasi ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang unsur-unsur surat pribadi dan juga unsur surat resmi. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Ya. Maksudnya adalah suatu dapat dikatakan rumah apabila memiliki bagian-bagian seperti atap, pintu, jendela, dan lantai. Jika hanya ada atapnya saja, tidak ada bagiannya lain, maka bukan rumah. Oke, tepuk tangan untuk Nabila. Jadi maksudnya adalah rumah. Di sini ada rumah. Di sini ada gambar bagian-bagian rumah. Rumah itu ada bagian-bagiannya. Apa unsur-unsur pembangunnya? Apa aja unsur pembangunnya? Atap, pintu, dinding, jendela dan juga ubin. Begitu juga surat. Surat ada unsur-unsur pembangunnya kan? Ya, kalau surat resmi misalnya apa yang paling atas? Ada kop surat, kemudian ada apa lagi? Nomor surat, kemudian perihal dan lampiran dan sebagainya. Nah, kalau misalkan rumah nih, rumah gak ada atapnya, berarti bisa disebut rumah? Tidak. Begitu juga dengan surat. Kalau unsur-unsurnya tidak lengkap, misalnya surat resmi gak ada kop suratnya, berarti itu bisa disebut surat resmi tidak? Tidak. Berarti unsur-unsur surat itu harus ditulis secara lengkap. Paham semua? Oke, kalau gitu sekarang Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi secara sistematis atau berurutan. Kemudian yang kedua apa? Baca sama-sama. Iya. Jadi setelah mengidentifikasi unsur-unsur surat, kalian mampu membandingkan surat pribadi dan surat resmi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar dengan model TGT. TGT itu adalah kepanjangannya Team Games Turnamen. Maksudnya apa? Team Games Turnamen. Turnamen pertandingan. Tim berarti kerja sama tim atau berkelompok. Berarti kalian nanti akan bertanding secara berkelompok. Nah, sebelum bertanding nanti kalian akan Ibu kasih game dulu. Jadi Ibu punya game edukatif namanya Word Wall. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah itu Ibu kasih LKPD. Setelah Ibu kasih LKPD, kalian berdiskusi. Kemudian kalian kalau sudah selesai diskusi baru bertanding mengisi LJK yang ada di depan. Nanti Ibu siapkan ya. Nah, sekarang kalian udah duduknya sama sekelompok semua belum? Nah, sekarang ininya mejanya dihadap-hadapkan dulu. Kelompok ini mejanya dihadap-hadapkan. Kelompok ini juga. Nah, coba kalian simak layar ini. Menurut kalian yang surat pribadi itu yang mana? Yang kiri, yang backgroundnya berwarna biru. Kalau surat resmi yang mana? Dan backgroundnya berwarna merah muda ya. Nah, kira-kira kalian secara fisik bisa ya membedakan surat pribadi dengan surat
pribadi. Ada berapa? Coba sebutkan. Ada tuh 7. Ada apa aja untuk surat pribadi? Oke ya, jadi ingat-ingat unsur surat pribadi ada tuh 7. Kita lanjut lagi. Unsur surat resmi ada berapa? Ada 11. Apa aja? Oke, jelas ya. Jadi bedakan ya, lebih banyak unsur surat apa? Lebih daripada unsur surat pribadi. Oke. Nah, sekarang Ibu punya game edukatif untuk kalian. Kalian boleh letakkan gawainya di atas meja dulu. Gawai atau HP ya, atau smartphone. Ya, gawainya. Nah, Ibu sudah bagikan linknya kepada Nabila ya. Linknya sudah dibagikan di grup. Nah, tapi tahan dulu, jangan dikerjain dulu. Ibu mau jelasin dulu cara bermainnya gimana. Oke, kalian perhatikan dulu ya. Simak baik-baik cara bermainnya seperti apa. Oke, kalian bisa lihat sama-sama ya. Di sini ada game, namanya game mencari kecocokan. Jadi di kotak-kotak yang kecil ini ada nama-nama unsur surat. Kemudian nanti di atasnya ini akan tampil misalnya di sini ada contoh dari bagian surat atau contoh dari unsur surat, atau ada juga pengertian dari unsur surat, misalnya lampiran. Apa sih lampiran itu pengertiannya? Nah, itu nanti akan muncul secara bergantian di atas. Nah, nanti kalian pilih kira-kira nih, kalau yang munculnya ini mengetahui Ketua Komite SMP Negeri 138 Jakarta, Edi Prayitno SD. Berarti ini merupakan contoh unsur surat apa namanya? Nama dan tanda tangan penanggung jawab. Jadi kalian pilih yang ini. Nah, nanti kalau jawaban kalian benar, maka akan muncul checklist. Sedangkan kalau jawabannya salah, akan muncul tanda silang. Oke? Paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, kalian sekarang boleh membuka tautan gamenya. Ada 2 ya nak, tautan gamenya, atau bisa barcode. Ini ibu udah sediakan barcode. Nah, ada 2 di situ. Yang pertama itu unsur-unsur surat pribadi. Nah, buka dulu yang surat pribadi. Kalau sudah selesai, buka yang surat resmi. Oke. Jadi nanti itu kita akan bertanding. Kalian itu bertandingnya ngapain? Menjawab soal yang ada di depan. Nanti itu ibu sediakan karton. Nah, di karton itu ada LJK atau lembar jawaban. Nanti kalian masing-masing kelompok itu mengisi sesuai dengan karton milik kelompok kalian ya. Nanti yang jawabannya paling banyak benar atau skornya terbesar itu akan mendapatkan hadiah. Oke? Oke ya. Nah, sekarang sambil kalian mencatat, ibu akan bagikan LKPD ya. LKPD. Simak baik-baik ya LKPD yang sudah ibu berikan. Di situ ada 2 lembar ya nak ya. Yang pertama itu ada contoh surat pribadi dan yang kedua ada contoh surat resmi. Nah, nanti kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi. Kalian tentukan tuh surat yang mana yang ada pada surat resmi, kemudian lampiran yang mana, salam pembuka yang mana, dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan surat pribadi. Oke, kelompok Romi udah paham? Kelompok Alifa udah paham?
kolom surat resmi itu dia benar, berarti nilainya 1. Kolom surat pribadi benar, nilainya 1. Sedangkan kalau buktinya benar, juga nilainya 1. Berarti kalau ini semua benar, kolom surat resminya benar, surat pribadinya benar, kolom buktinya benar, berarti nomor 1 nilainya ada 3 poin. Jadi setiap baris itu maksimal mendapatkan 3 poin. Berarti kalau ada 11 baris, 3 dikali 33, nilai maksimalnya adalah 3 dikali 11, berarti poin maksimalnya adalah 33. Oke. Sama-sama pada kelompok 2. Oke. Nah, seperti yang ibu tadi yang akan mendapatkan hak. Iya. Yang bawah jangan sedih, jangan berputus asa. Masih ada lagi kesempatan. Yang penting kalian tetap semangat belajar dan berusaha. Dalam identifikasi kalian harus bisa membedakan bedanya surat resmi dan surat pribadi apa? Oke. Pada surat resmi ada kopi surat, nomor surat, perihal dan lampiran. Oke. Sedangkan pada surat pribadi tidak ada. Surat resmi menggunakan bahasa normal dan bagus. Sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa Mandarin. Oke, tepuk tangan buat Zidan. Nah, bedanya kalau di surat resmi ada kop surat nomor lampiran, sedangkan kalau di surat pribadi ada mana? Nah, surat pribadi ada nomor, ada kop surat, ada lampiran enggak? Tidak ya. Kemudian kalau di surat resmi bahasanya bagaimana? Bahasanya baku dan formal ya. Contohnya gimana tadi? Assalamualaikum ya. Dengan hormat ya kan. Nah, kalau misalkan surat resmi bahasanya surat pribadi, mohon maaf, surat pribadi bahasanya gimana? Menggunakan bahasa sehari-hari bisa. Terus bahasa apa lagi? Iya, bahasanya itu menyesuaikan dengan penerima suratnya siapa. Misalkan kalian mengirim kepada teman kalian, berarti bahasanya gimana? Ya, bahasa yang biasa kalian pakai ya. Kalau misalkan orang yang lebih tua, berarti bahasanya harus lebih sopan ya. Jadi walaupun bahasanya tidak formal dalam surat pribadi, harus tetap memperhatikan sopan santun. Oke, paham semuanya? Oke. Nah, kalian hari ini sudah baik bekerja samanya ya. Sudah ada yang mendapatkan nilai maksimal 33 kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian ada juga yang dapat nilai 32 kelompok 1. Sudah bagus berarti, tapi harus ditingkatkan lagi ya. Kemudian kelompok berapa nih? Kelompok 3 dapat nilai 29. Sudah lumayan. Berarti kerjasamanya harus ditingkatkan lagi supaya bisa lebih maksimal. Kemudian kelompok ini nilainya 20 ya. Nggak usah bersedih ya. Berarti kalian kerjasamanya kurang baik ya. Harus ditingkatkan lagi ya. Kerjasamanya harus serius. Jangan main. Oke? Oke, kalau gitu Ibu akan menginformasikan pembelajaran selanjutnya. Oke, selanjutnya kalian akan belajar mengenai unsur kebahasaan pada surat resmi dan juga surat pribadi. Berarti kalian pelajari dulu ya di rumah ya. Ya, minggu depan kita akan mempelajari unsur kebahasaan surat. Oke, jangan lupa bukunya dibaca. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan kalian link Google Form untuk mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Ibu udah kirim ke Nabila? Udah disebarin ke teman? Oke, sekarang kalian boleh buka link Google Form dan isi. Isinya sesuai diri kalian masing-masing. Jangan saling mencontoh ya. Bekerja sama ya. Kalian sudah bagus kerjasamanya. Cuman ada beberapa kelompok yang perlu ditingkatkan lagi. Harus lebih serius lagi dalam belajar supaya kalian bisa berprestasi. Oke? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk pembelajaran pada hari ini? Halo? Ada yang mau ditanyakan pembelajaran pada hari ini?
Siap.